Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sinau Urip Berkah. Hari ini kita terus lanjut ngobrol sama Gus Jarwo. Ini sudah ada di sini. Kita akan melanjutkan tema tentang hakikat hidup. Nah, kalau tadi temanya tentang manusia, lah ini ada sebuah pertanyaan begini, Kang. Setiap hari, mungkin bahkan setiap saat, bahwa kita ini sering melakukan mungkin ya kesalahan, atau mungkin ya baik tidak sengaja ataupun tidak disengaja gitu loh. Nah, itu berarti kita harus segera meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya kan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita segera melakukan taubat gitu loh lah. Nah, itu apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha gitu loh Kang. Terus bagaimana sesungguhnya ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah gitu loh Kang. Begitu loh. Mungkin banyaklah, karena mungkin setiap hari kita akan melakukan kesalahan, baik secara sadar ataupun tidak sadar gitu loh. Baik kesalahan dari lahiriah ataupun kesalahan mungkin hati kita, kadang-kadang juga kita sering kadang-kadang menyangkal gitu kan. Aduh, kenapa sih Gusti dening nyongko kayak ora duit-duit bae gitu loh. Kepriwe sih Gusti dening ke usaha nyong yo gagal bae gitu kan. Aduh, kepriwe Gusti arep sekolah ora nyekolahkan anak gak ada biaya gitu loh Kang. Lah kemudian juga banyak lah, atau mungkin istri atau suami selingkuh, masalah keluarga lah. Itu gimana Kang, kita sikap kita seperti itu, monggo Kang Jarwo. Ya. Maka orang yang melakukan kesalahan itu pasti ada pembanding. Iya kan? Yaitu kebenaran. Benar yang bagaimana, salah yang bagaimana. Itu harus sadar. Iya. Bagaimana orang akan mengatakan salah jika tidak ada pembanding yang benar kan? Iya. Nah mungkin dong. Iya. Aku ngelakoni, misalkan aku marah katakan. Iya. Apakah itu bisa dikatakan salah? Iya, benar. Belum tentu loh. Belum tentu ya. Iya kan? Belum Iya. tentu. Iya, Aku iya. melakukan marah itu menjadikan kesalahan. Iya. Demikian juga aku melakukan kebaikan. Iya. Belum tentu hal itu baik. Iya, betul Kang. Iya. Sehingga kalimat bahwa benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Iya. Demikian juga baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Kan seperti itu kan? Iya. Artinya apa? Aku melakukan kebaikan nih. Kan belum tentu sudut pandangnya Edi bahwa itu baik kan? Iya, belum tentu Belum Kang. tentu. Iya. Aku memberi sedekah kepada orang 50.000 mungkin. Iya. Ada aja orang yang berpikir bahwa ya, Pamer. Iya kan? Iya. Padahal aku benar-benar tujuannya Iya, itu iya. memang baik. Iya. Tetapi nang kasunyataan ada juga orang yang Iya, betul. tapi di saat aku menolong orang juga kan sama. Iya kan bisa nulungi wong ya. Iya. Tapi pasti ada juga orang yang berbeda ayu ya ditulungi. Berarti itu sebenarnya persepsi dong. Iya. Iya. Oleh karena itu agar apa? Engkau tobat. Tobat itu artinya apa? Membawa dosa. Dosa artinya apa? Iya. Dosa itu membawa ketidaknyamanan di dalam diri. Itulah yang disebut dosa. Makanya anak siksa. Iya kan? Anak siksa artinya apa? Kowe disiksa nang baik perasaanmu kah? Atau nang akal pikirmu kah? Atau nang nafsumu kah? Iya kan? Betul Bang. Tapi di saat kamu itu nyaman, di saat kamu itu tenang, itulah yang namanya pengampunan Tuhan. Walaupun katakan kowe itu melakukan hal gitu ya, hal baik
di saat orang lain itu menganggap tidak baik, tetapi kamu itu melakukan itu nyaman, tenang, itulah yang namanya ampunan. Konsep ampunan seperti wong diampuni kok. Iya diampuni kok ya. Iya, aku sering bilang. Iya. Di saat kamu katakan oleh pengadilan negeri bahwa kamu telah melakukan kesalahan, kamu diketok palu. Hukuman penjara 5 tahun. Tok. Jangan Kang lah. Misalin ya. Misal. Iya. Perasaannya gimana kan? Waduh, ya sedih Kang. Kan sedih kan? Sedih. Tetapi di saat baru menjalani hukuman 1 bulan, iya. bahwa pengadilan negeri Purwokerto memutuskan mengampuni Edi sehingga hukuman yang semula 5 tahun menjadikan 1 bulan. Ketok palu. Rasanya gimana? Ya senang banget. Nah, ampunan itu menjadikan kesenangan. Kesenangan di hati. Itulah yang namanya ampunan. Iya. Sehingga Tuhan itu mengampuni atau tidak, nang atine dia wis ngerti kok. Iya kan? Mana yang disebut ampunannya Tuhan mana kan? Iya Mas, seperti apa ya? Seperti apa? Iya. Kowe ngrasakna dhewe kan. Rikala kowe kepenak, kowe langsung disebut ampunan. Iya. Jadi bukan glontok wong warang wurung ya kowe orang ngerti ampunannya Tuhan kayak ngapa. Iya benar. Iya kan? Orang ngerti Kang. Orang ngerti. Bentuknya sih seperti apa ya? Iya. Tanpa sadar bahwa di saat kamu menjadikan nyaman, di saat kamu menjadikan tenang, itulah yang namanya bentuk ampunan Tuhan. Sesungguhnya saat itu kita sedang mendapat pengampunan ya ketika kita merasa nyaman ya. Iyalah. Sebab apa? Yang aku rasakan kok. Iya. Tetapi di saat aku membuat keonaran, membuat aku tidak baik, kan sehingga di sini tidak nyaman. Iya betul. Karena aku tidak nyaman, berarti apa? Kamu belum mendapatkan ampunan, tapi akan mendapatkan siksa Sang Tuhan itu sendiri. Sehingga antara siksa dan tidaknya itu kamu pun akan merasakan. Jangan-jangan ya apapun kita merasakan ya, surga dan neraka itu, jadi kita merasakan sendiri ya Kang. Ya iya. Iya. Yang sering orang itu katakan surga itu dibawa ke alam yang sana sih, masalahnya kan seperti jauh itu. Ya alam jauh gitu. Iya. Kamu tidak akan mengenal surga dan neraka. Ya iya, orang ngalaminnya kudunya kepriwe mati ya mati kan. Iya. Orang urung sing mati pun ora tau ngabari kan. Iya ora tau ngabari. Kamu lebih apa jane gitu kan. Iya. Artinya apa? Orang yang sudah mati hatinya gitu, dia akan merasakan antara surga atau neraka. Iya. Apakah kenyamanan, kedamaian hati atau kamu menjadikan susah? Kan akan merasakan sendiri. Sehingga perkara hak itu hak. Iya. Perkara nyata. Aku kudu percaya. Iya. Maring surga lan neraka. Oh iya, aku percaya. Iya. Pasti ada. Iya. Oleh karena itu apa? Orang makanya diajarkan apa? Supaya amal perbuatan, amal kebaikan. Di saat aku mengamalkan kebaikan terus, maka surga kamu yang dapatkan. Artinya kenyamanan hatimu akan kamu rasakan. Iya. Dengan apa? Dengan kesadaran. Iya. Jadi jangan melihat surga dan neraka itu adalah nanti ya. Makanya disebut alam akhirat. Alam akhir kehidupan. Iya. Kamu apakah menerima tentang kebaikan-kebaikannya atau justru akan mendapatkan apa laknatnya? Iya kan? Iya. Kenapa ada orang tua di saat tuanya justru anak-anaknya tidak mau mengulani neraka deh. Iya. Tapi ada orang tua di saat sudah tua, sudah pikun, anak-anaknya itu eman terhadap orang tuanya. Nah deh. Surga deh. Iya kan? Berarti surga neraka jadinya nyata ya Kang? Nyata. Bisa kita rasakan sendiri di awake dewek berarti dong. Iya betul. Betul. Oleh karena itu perbuatan lakumu itu yang akan menentukan.
Apakah kamu akan masuk surga atau kamu akan masuk neraka? Berarti kembali lagi ke akhlakul karimah gitu ya, Kang. Iya, akhlak yang baik, laku yang apik, laku yang becik saja. Di saat ada orang marah, aku tetap menjadikan tidak marah karena aku ingin damai lah dengan hati. Iya. Iya. Di saat orang memfitnah, aku tidak akan menggubris. Iya. Sebab aku ingin menikmati. Tapi di saat ada orang mencaci, menjadikan kemarahan, gimana? Neraka gitu. Bagaimana untuk aku bisa mendapatkan surga dan neraka? Ilmu pengetahuan itu penting. Pemahaman itu penting. Iya. Oleh karena itu di saat aku memberikan katakan seperti ini, sharing kepada teman-teman gitu. Iya. Ada yang mudeng, ada yang tidak mudeng. Iya. Iya kan? Iya benar. Itu bentuk keseimbangan sehingga tidak bisa menyalahkan. Wah, dok orang mudeng-mudeng enggak bisa. Iya. Enggak bisa. Enggak bisa disalahkan. Enggak bisa disalahkan. Iya. Artinya apa? Aku berarti bisa membedakan mana yang salah yang benar itu hanya dengan kebijakan saja. Iya. Tidak bisa menjas. Oh nglakoni anu bid'ah gitu. Iya. Kenapa aku tidak berani mengatakan itu bid'ah, itu haram? Kenapa enggak berani? Karena aku paham. Iya. Sadar diri. Iya. Orang ya sudah silakan saja. Resikonya toh nanti akan ditanggung sendiri. Merasakan sendirilah ya, Kang. Iya akan merasakan sendiri. Aku mau sebatas nek bisa ya sebab ya nanti akan kayak gini. Perkara orang lain itu mau manut atau tidak sudah bukan wilayahnya saya kan gitu. Iya. Berarti kembali lagi itu adalah hidayah Gusti Allah atau gimana itu, Kang? Iya. Maka yang disebut hidayah yang mana? Iya. Yang mana ya? Yang disebut hidayah artinya orang itu mendapatkan hadiah. Oh iya mendapat hadiah. Iya. Hadiah berarti apa? Rikala kamu bunga, rikala kamu tenang, rikala kamu tentram, itulah yang namanya hidayah. Iya benar. Itulah yang namanya hadiah. Iya, kan gitu. Iya. Bukan sebatas orang masuk agama A, kauli hidayah. Iya. Hidayah bagi siapa gitu? Bagi siapa? Iya. Belum tentu orang pindah agama itu dengan ketulusan hati. Iya. Hanya karena aku pengen nikah ya, maka kudu pindah agama. Iya. Kan bisa jadi. Iya. Gue nyeneng nak. Iya. Ning atine ora. Iya. Berarti belum hidayah. Iya. Hidayah apa? Hidayah artinya yang bisa dirasakan langsung oleh dirinya sendiri. Kamu mendapatkan hidayah berarti oleh hadiah kan sing ngerasakan kan kowe. Iyalah, karena diri sendiri. Aku tidak bisa merasakan dong. Iya kan? Oleh karena itu tidak bisa menjas. Iya. Oke wong oleh hidayah, oke wong orang ndak bisa. Ndak bisa lah ya. Iya ndak bisa. Yang bisa ngukur berarti diri sendiri dong. Yang bisa ngukur siapa? Diri sendiri. Apakah aku menjadi bahagia atau tidak? Iya. Maka senantiasa aku mohon ya Allah, aku mendapatkan hidayah setiap hari. Iya. Berarti apa? Aku mendapatkan kebahagiaan terus menerus ya setiap hari. Iya. Tetapi orang lain memandang berbeda, itu hak wilayah orang lain. Silakan persepsinya seperti itu gitu lah ya. Iya kan seperti itu. Lah terus tadi kaitannya dengan taubatan nasuha, yang dimaksud dengan taubat itu berarti tidak mengulangi kejadian yang lalu, kesalahan yang lalu, kemudian dia melakukan yang laku yang baik atau gimana, Kang? Iya. Artinya namanya tobat. Iya tobat ya. Tobat artinya apa? Permohonan ampunan. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Permohonan ampunan. Di saat kamu telah diampuni, kamu telah menjadikan kenyamanan, ketenangan, itulah yang namanya ampunan. Berarti apa? Rikala aku melakukan katakan kesalahan, contoh misalnya, aku utang maring kowe. Iya. 100.000. Iya. Kan kepikiran baik. Iya betul. Tapi cobalah aku di saat sudahlah, aku dapat orang kata satu suara bapak. Tak wah nabe maring Edi. Aku nyaur utang. Di saat itu aku telah mendapatkan kenyamanan, ayem alhamdulillah bisa nyaur utang. Nah, itu yang namanya tobat. Iya. Berarti tobat itu apa? Harus dilakukan. Tobat itu laku berarti ya. Laku dong. Tidak hanya doa gitu ya.
Ya Allah, ampunilah dosaku. Tapi rakasa bela iki kepriwe kah? Iya iya. Mana iya. bentuk ampunannya? Iya 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 iya. Berarti iya, kan iya. aku harus melakukan. Melakukan itu tidak sebatas melakukan yang lahiriah, Iya iya. tapi iya, batin itu paham kan. Iya 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 iya. iya. Ngapa ndak kawayan pikir-pikir temen. Iya 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 iya. Warang wurung ya ora kanggo gawe. Iya 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 iya. iya. Mung dipikir tok. Iya iya. Nah, berarti apa? Aku di saat aku mendapatkan kenyamanan, itulah yang namanya mendapatkan ampunan. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan katakan yang misalkan ngelakoni perkara sing salah, yang orang ngulangi maning, Iya. kuwi lah sing disebut taubatan nasuha. Oh. Berarti apa? Nyong aja ngasih ngulangi maning, karena nek nyong ngulangi nyong dadi rakasa maning kan gitu. Wis tau ngelakoni nek kalau kesalahan ki rekasa gitu ya. Iya, nek Iya, lalu iya. salah kuwi rakasa. Iya, iya, Itu iya, seperti iya, iya, itu. Ya terima kasih Kang, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang yang bertobat ya sedulur. Allahumma amin. Dilanjut maning nggih ngopine, matur nuwun Gus Jarwo sudah memberikan hakikat pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.